Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati selaku Bapak dosen pengampu metodologi penelitian, yaitu Bapak Sparta, dan yang saya hormati juga teman-teman saya. Pada kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan hasil sidang proposal penelitian saya pada kali ini dengan judul Pengaruh Akunting, Digitalisasi Transformation, dan Sustainable Management terhadap ESG Performance dalam mencapai Environmental Sustainability pada studi empiris pada perusahaan di Indonesia. Lalu di sini selanjutnya adalah di sini ada tiga pendorong transisi keberlanjutan korporat. Di sini kita masuk pada latar belakangnya, yaitu yang pertama adanya isu perubahan iklim atau makro, di mana tekanan global mereduksi emisi karbon. Lalu yang kedua ada transisi dan orientasi profit atau only menuju sustainability. Lalu ada juga urgensi ESG di Indonesia terhadap pasar. Mengapa pada urgensi ESG ini sangat penting dikarenakan adanya tuntutan transparansi investor yang kian sekarang makin ketat, dan lalu ada bukti empiris yang dimana 81% masyarakat merespon positif laporan keberlanjutan, dan ada juga peran digitalisasi akuntansi atau mikro atau internal yang dimana menggunakan pelaporan ini menggunakan dengan real time. Lalu yang kedua ada meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi informasi dan finansial perusahaan. Lalu di sini ada tiga pendorong transisi keberlanjutan korporat, itu adanya kesenjangan konseptual, yaitu terhadap gap antara tingginya tuntutan global terhadap ESG dan juga dengan tingkat kesiapan manajerial dan teknologis perusahaan Indonesia. Lalu yang selanjutnya di sini ada arah dan kontribusi penelitiannya. Yang pertama ada tujuan penelitian, yang dimana X1 sebagai Y itu menguji empiris dampak transformasi digitalisasi akuntansi terhadap ESG performance. Lalu X2 sebagai eh, X2 terhadap Y menguji empiris dampak sustainable management terhadap ESG performance. Dari kedua variabel tersebut menunjukkan manfaat penelitian yang dimana pada penelitian kali ini itu secara teoritis untuk memperkuat validitas legitimasi teori dan stakeholder teori dalam konteks akuntansi digital di negara yang berkembang. Lalu ada juga pada variabel simultan yang dimana menguji pengaruh X1 dan X2 secara bersama-sama dalam mencapai environmental sustainability. Secara praktisnya menjadi metrik evaluasi bagi investor dalam menilai komitmen tata kelola dan landasan strategis bagi korporat untuk investasi teknologi keberlanjutan. Lalu di sini pada konstruksi teoritis penelitiannya, kita pada penelitian kali ini ada tiga teori yang digunakan, yaitu yang pertama ada stakeholder teori, yang kedua ada legitimasi teori, dan yang ketiga ada research based view atau RBV teori. Yang dimana pada stakeholder teori itu berfokuskan untuk bertanggung jawab multidimensi. Secara relevansi, perusahaan harus memenuhi ekspektasi seluruh pemangku kepentingan atau bukan hanya stakeholder melalui kinerja ESG yang komprehensif. Pada teori kedua yaitu legitimasi teori, berfokuskan pada kontrak sosial dan pengakuan publik, yang dimana secara relevansi kinerja ESG adalah alat legitimasi operasional harus diselarakan dengan norma sosial lingkungan agar diakui masyarakat. Dan pada teori yang terakhir research based view atau RBV yang memfokuskan untuk keunggulan dan kompetitifnya. Pada relevansi pada teori kali ini untuk berfokuskan pada digitalisasi dan manajemen berkelanjutan adalah sumber daya yang strategis atau strategi research yang memacu kapabilitas ESG perusahaan. Lalu di sini ada inkonsistensi empiris dan celah penelitiannya. Jadi ada research gap kali ini pada peneliti para sebelumnya ada yang adanya hasil inkonsistensi terhadap hasil penelitiannya, yang dimana pada peneliti Saputra et al. Pada tahun 2024 dan pada
peneliti Kurik pada tahun 2022 yang menemukan digitalisasi akuntansi dan manajemen berkelanjutan secara signifikan mendorong efisiensi, akurasi, dan transparansi kinerja ISG, di mana hasil ini menunjukkan bahwa misalnya eh, dari variabel X terhadap variabel Y itu menunjukkan hasil yang positif. Sedangkan di pihak lain, pada penelitian Pan and Lee pada tahun 2020 dan Olesniewicz et al. Pada tahun 2020 yang menemukan digitalisasi itu tidak selalu berdampak signifikan pada performa sosial dan lingkungan korporat. Yang artinya pada kali ini penelitian ini menghasilkan bahwasannya digitalisasi itu tidak signifikan atau tidak terlalu berpositif pada uh, performa sosial dan lingkungan korporat. Nah, di research paper ini, yang pertama adanya mixed result atau inkonsistensi temuan terdahulu, dan yang kedua terbatasnya studi empiris spesifik yang mengintegrasikan X1 dan X2 secara simultan pada landscape perusahaan di negara berkembang, khususnya di Indonesia. Lalu di sini kita masuk pada kerangka pemikiran atau konseptual, yang dimana hipotesis pertama sebagai X1 yaitu accounting digitalisasi transformation, dan yang pada X2 yaitu sustainable management dari dua variabel X ini uh, akan berpengaruh atau berdampak kepada ESG performance sebagai variabel Y, environmental sustainability. Lalu di sini ada desain kuantitatif, eksploitari, dan model analisisnya. Pada rumus kali ini kita menggunakan untuk pengukuran kali ini dengan rumus Y sebagai alfa tambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 sama dengan error. Lalu di sini ada alat analisis sebagai SPSS-nya dengan cara menguji pada F yaitu signifikasi model secara simultan. Lalu ada uji T signifikasi pengaruh secara parsial dan adjusted R2 di mana kekuatan daya jelaskan variabel independennya. Lalu di sini ada uh, kriteria penarikan kriteria penarikan sampel atau purposive sampling, yang dimana di sini menunjukkan pada sampel perusahaan kali ini pada sampel pada penelitian kali ini menunjukkan saya mengambil pada sektor perbankan, yang dimana di dalam Bursa Efek Indonesia yang sudah secara konsisten menunjukkan laporan keuangannya atau laporan tahunannya pada tahun 2021 sampai 2025 yaitu 47 perusahaan, yang dimana adanya tidak mempublikasikan laporan keberlanjutan atau ESG sebanyak 22 dan belum mengimplikasikan digitalisasi sistem akuntansi sebanyak 2 dan struktur organisasi manajemen tidak relevan atau jelas sebanyak 3 perusahaan. Sampel final pada kali ini yaitu NE pada 20 perusahaan perbankan periode dengan jangka 5 tahun dari 2021 dan sampai 2025, totalnya 100 observasi datanya panel. Lalu di sini masuk operasionalisasi dan pengukuran variabel, ini mana X1 transformasi digital akuntansi atau indikator menggunakan cloud computing AI, otomatis pelaporan, dan integrasi sistem dengan rumus digital index atau sigma digital indikator dibagi dengan total digital indikator. Lalu di sini ada X2 Sustainable Management, indikatornya itu manajemen, lingkungan, karyawan, pemangku kepentingan, dan inovasi. Pada perhitungan kali ini menggunakan sigma N SM1, Sustainable Management I dibagi N. Lalu ini ada ESG Performance sebagai Y, indikatornya itu menggunakan kinerja, lingkungan, sosial, tata kelola berdasarkan GRI dengan perhitungan sigma 1N, ISGI dibagi N.
Lalu skala skor indeks mendekati nol sama dengan nol hasilnya tidak maksimal dan jika satu hasilnya maksimal. Baik, pada kesimpulan kali ini, penelitian ini didesain untuk membuktikan secara empiris bahwa integrasi akunting, digitalisasi, dan sustainable management bukanlah sekadar beban kepatuhan, melainkan sumber daya strategis atau research based view yang memacu ESG performance perusahaan perbankan di Indonesia. Mungkin untuk presentasi pada kali ini saya rasa saya sudahi, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.